Setelah melakukan proses penyidikan, polisi berhasil mengumpulkan bukti-bukti terkait insiden penganiayaan yang melibatkan anak pemilik toko roti terhadap karyawannya yang terjadi di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Akhirnya Polres Metro Jakarta Timur menetapkan status tersangka kepada GSA, pelaku penganiayaan karyawati toko roti yang terjadi pada malam 17 Oktober 2024. Melalui pengembangan dari laporan polisi dari korban yang berinisial DAD ke Polres Metro Jakarta Timur tertanggal 18 Oktober 2024, pelaku berhasil ditangkap oleh petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Timur bersama anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian ini pun sempat viral dan mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Penetapan tersangka kepada pelaku disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali Sik, melalui keterangan persnya yang digelar di Aula Lantai 6 Polres Metro Jakarta Timur pada Senin 16 Desember 2024. Kita sampaikan bahwa laporan polisi itu mengenai adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 17 Oktober sekitar pukul 21.00 di TKP toko roti yang ada, salah satu toko roti yang ada di Jalan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Atas kejadian itu, pelapor merasa menjadi korban karena dianiaya oleh tersangka dalam hal ini GSH dan pelapornya bernama saudari DAD. Kami sampaikan bahwa dari bulan tanggal 18 Oktober 2024 itu, setelah penyidik menerima laporan polisi, membuat laporan polisi dan mengantarkan korban ke Rumah Sakit Polri. Setelah dari Rumah Sakit Polri, penyidik mengizinkan untuk pelapor untuk kembali ke rumah. Selanjutnya, penyidik melakukan tahapan penyelidikan, yakni memanggil para saksi dan terlapor untuk dimintai klarifikasinya. Dan setelah klarifikasi selesai dan penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana. Karena peristiwa itu dilaporkan sebagai suatu peristiwa pidana umum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi karena itulah penyidik melakukan gelar perkara dan menentukan bahwa perkara tersebut ada pidananya sehingga dinaikkan ke tahap penyidikan. Setelah tahap penyidikan, penyidik memanggil ulang para saksi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses penyidikan. Pada proses penyidikan inilah dilakukan upaya-upaya paksa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang mengikat penyidik itu sendiri. Jadi atas peristiwa itu penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, dan peristiwa itu terjadi karena berawal dari kesalahpahaman, emosi yang terjadi antara si tersangka dalam ini GSH terhadap pelapor itu sendiri, sehingga tersangka melakukan pelemparan dengan menggunakan loyang, mesin EDC, juga kursi besi serta patung hiasan yang ada di atas meja di TKP itu sendiri. Nah, pada saat
loyang mengenai korban itu yang mengakibatkan korban mengalami luka di sekitar pelipis, dan penyidik sudah melakukan VR. Dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC, dan juga loyang. Serta perkara tersebut sudah digelarkan, dinaikkan sebagai tersangka dan sudah di BAP sebagai tersangka, dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH. Kami sampaikan juga memang penyidikannya sudah dilakukan dari tanggal 18 Oktober dan baru hari ini ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena ada proses-proses mulai dari penyelidikan dan baru ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan pada saat pemeriksaan awal dari pelapor tidak ada pernyataan seperti yang beredar di media sosial saat ini. Ini kita sampaikan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pelapor yang korban dalam hal ini. Kata-kata yang mengejas dan sebagainya itu tidak ada di hasil berita acara pelapor pada saat pertama pelapor memberikan keterangan ke pihak kepolisian.